Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pelajaran ilmu mantek yang ke-41. Aqsamul Qadiyah Asyartiyah Al-Munfasilah. Pembagian Qadiyah Syartiyah Munfasilah. Aqsamul Syartiyah Al-Munfasilah, mani'atu jam'in, mani'atu khuluwin, mani'atu jam'in wa khuluwin, wa tusamma haqiqiyah. Pembagian Qadiyah Syartiyah Munfasilah dari segi muqaddam dan talinya itu ada 3. 1. Mani'atu jam'in, 2. Mani'atu khuluwin, 3. Mani'atu jam'in wa khuluwin. Yang ketiga ini ada juga yang menyebut dengan Qadiyah Syartiyah Munfasilah Haqiqiyah. Wa tanqasimul qadiyah asyartiyah al-munfasilah min haitsul isbat wan nafyi ila qismaini huma al-qadiyah al-mujabah, 2 al-qadiyah as-salibah. Pembagian qadiyah syartiyah munfasilah ini kalau ditinjau dari segi afirmatif dan negatifnya ada 2. 1 al-qadiyah al-mujabah atau yang qadiyah yang positif, afirmatif itu menetapkan, dan yang kedua adalah al-qadiyah as-salibah, yaitu qadiyah yang menafikan, yang menegatifkan, yang menidakkan. Kalau disimpulkan seperti ini, aqsam qadiyah syartiyah munfasilah ini ada 3. Mani'atul jam'i, mani'atul khuluwi, mani'atul jam'i wal khuluwi. Lalu mani'atul jam'i ini dibagi 2. 1 mani'atul jam'i mujabah, yang kedua mani'atul jam'i salibah. Mani'atul khuluwi ini juga dibagi menjadi 2. Ada mani'atul khuluwi mujabah dan yang kedua mani'atul khuluwi salibah. Yang ketiga, mani'atul jam'i wal khuluwi ini juga dibagi mani'atul jam'in wa khuluwin al-mujabah dan mani'atul jam'in wa khuluwin as-salibah. Mari kita bahas satu persatu. Mani'atul jam'i al-mujabah, la yastami'ani wa yartafi'ani. Ini sebetulnya sudah kita bahas pada pelajaran yang sebelumnya, yaitu pelajaran yang ke-40 itu, sudah panjang lebar. Itu yang kita bahas itu adalah mani'atul jam'i al-mujabah. Ya, namun di sini akan saya ulang sebentar. Mani'atul jam'i mujabah. Ini muqaddam, M itu singkatan muqaddam dan T atau talinya tidak mungkin dikumpulkan sekaligus dalam satu qadiyah. Jadi dalam satu qadiyah itu tidak mungkin muqaddam dan talinya itu bertemu. Yastami'ani. Tapi mungkin saja antara muqaddam dan talinya itu malah hilang semua. Sudah kita bahas. Saya hanya mengulangi. Nah kalau mani'atul jam'i salibah ini muqaddam dan tali bisa dikumpulkan sekaligus dalam satu qadiyah. Tapi tidak mungkin dipisahkan sekaligus. Yastami'ani bisa berkumpul muqaddam dan talinya, wala yartafi'ani dan tidak bisa hilang keduanya. Jadi kebalikan daripada yang mani'atul mujabah. Memang pada dasarnya antara salibah dan mujabah itu adalah bertentangan atau salibah itu sebaliknya mujabah. Mani'atul jam'il mujabah wa ya ma hukima biya bistikhalat istima'i tarafaya wa imkanir tifa'ima
mani'atul jam'i mujabah ialah muqaddam dan tali tidak bisa terjadi, tidak bisa bertemu atau terhimpun dalam satu qadhiyah. Tapi muqaddam dan tali keduanya bisa lenyap atau bisa lepas. Artinya hilang dari qadhiyah itu bisa. Contoh, hari ada pagi atau sore. Jadi setiap melihat suatu qadhiyah, kamu harus segera bisa menentukan mana muqaddimahnya dan mana talinya. Seperti kata-kata pagi dan sore, ini berarti pagi ini merupakan muqaddam, sore itu tali. Nah ini tidak akan bertemu. Tidak mungkin antara pagi dan sore itu bertemu. Hari tidak bisa pagi atau sore sekaligus. Istikhalatut istima'in. Tapi bisa keluar dari kategori ini seperti malam hari. Kalau malam itu kan bukan pagi, bukan sore. Contoh berikutnya, imma ayyakunal kaisu abyad au aswad. Ada kalanya kantong itu berupa kantong putih dan kantong hitam. Kalau sudah kita sebut putih ya tidak bisa kita katakan sekaligus hitam. Kalau sudah kita katakan kantong hitam tidak bisa sekaligus kita katakan sebagai putih. Tapi ketika ini kantong putih atau hitam tidak ada, yang muncul itu adalah merah, biru, coklat, kuning, dan seterusnya ini. Lihat ini. Ini adalah sesuatu mungkin berupa pohon, mungkin berupa batu. Yang jelas kalau ini sudah kita sebut sebagai pohon, ya tidak bisa kita sebut sebagai batu. Kalau ini kita sebut batu, ya kita tidak bisa menamakan sebagai pohon. Tapi bisa saja tidak batu, tidak pohon. Lantas apa? Kalau tidak batu, tidak pohon, temunya hewan. Lihat lagi ini contoh, ini ada orang sholat. Sholat itu ada sholat wajib, ada sholat sunat. Tidak bisa satu sholat itu disebut sholat wajib juga sebagai sholat sunat. Tapi malahan ada sholat itu tidak wajib, tidak sunat. Yang muncul adalah sholat yang diharamkan, muharramah, yaitu sholat di waktu-waktu yang diharamkan. Sekarang yang salibah. Mani'atul jam'i salibah wahya ma hukima biha biimkan istima'i tarafaiha wastihalati irtifaihima. Intinya mani'atul jam'i salibah itu yajtami'ani berarti muqaddam dan talinya bisa bertemu, wala yartabi'ani muqaddam dan talinya tidak bisa lenyap. Contoh, ayyakunal kaisu ghaira abyad au ghaira aswad. Kantong itu tidak putih atau tidak hitam. Putih dan hitam ini tidak bisa ketemu. Tapi tidak putih dan tidak hitam itu berarti bisa ketemu. Lihat gambar ini. Ini tas produk jahit. Warnanya ada hitam, ada merah, biru, kuning, dan lain sebagainya, ada putih. Kalau ghaira abyad, tidak putih, berarti ini ghaira abyad. Kalau tidak putih berarti isinya adalah hitam, merah, biru. Kalau tidak hitam, ketemunya ya sama, merah, biru, coklat, kuning. Berarti ini di dalam mani'atul jam'i salibah itu ketemu kan antara muqaddam dan talinya. Jadi ghaira abyad ini muqaddam, ghaira aswad ini tali. Nah, di dalam contoh salibah ini harus ketemu. Bisa enggak ketemu? Ya bisa ini. Bukan putih, itu artinya merah, biru, coklat, kuning. Bukan hitam, ketemunya juga merah, biru, coklat, kuning.
antara bukan putih dan bukan hitam itu bisa ketemu di warna merah, biru, coklat, kuning. Yang kedua, maniatul khuluwi, mencegah kekosongan. Maniatul khuluwi al-yajtami'ani wa la yartabi'ani. Muqaddam dan talinya bisa bertemu tetapi tidak bisa hilang keduanya. Maniatul khuluwi atau mencegah kekosongan ini ada dua macam. Satu maniatul khuluwi al-mujabah, yang kedua maniatul khuluwi as-salibah. Yang mujabah ini muqaddam dan talinya bisa bertemu tapi tidak bisa hilang. Sebaliknya yang salibah ini muqaddam dan talinya tidak bisa bertemu tapi bisa hilang. Contoh, seorang mukmin bisa mendapat pahala di dunia atau di akhirat. Nah, kalau ada qadhiyah kita cari dulu muqaddam dan talinya. Pahala di dunia atau pahala akhirat, berarti di dunia ini adalah muqaddam dan akhirat ini adalah tali. Kedua pilihan ini bisa dikombinasikan, artinya ya mendapat balasan dunia, ya mendapat balasan di akhirat. Walayar tabiani, yang jelas seorang mukmin tidak bisa tidak mendapat pahala di salah satu dari dunia atau akhirat. Jadi pasti memperoleh pahala kalau tidak dunia, ya di akhirat. Dan bisa saja terjadi di dunia dan akhirat mendapat balasan. Saya ulangi, maniatul khuluwi al-mujabah ialah wahya mahukima biha biimkan istima'i tarafaiha wastihalati irtifaihima. Muqaddam dan talinya bisa terjadi, bertemu, terhimpun dalam satu qadhiyah. Tapi muqaddam dan tali keduanya tidak bisa lenyap atau tidak bisa lepas. Ini contohnya al-kaisu imma ayyakuna ghaira abyad au ghaira aswad. Ghaira abyad ini bisa ketemu dengan ghaira aswad. Ghaira abyad ini muqaddam, bisa ketemu dengan ghaira aswad, ini tali. Ketemunya di mana? Di sini. Ghaira abyad itu berarti merah, biru, coklat, kuning. Ghaira aswad juga sama. Jadi kan ketemu. Imma ayyakuna hadza syai' la syajaron wala hajaron. Ini sesuatu. Sesuatu ini tidak berupa pohon, juga tidak berupa batu. Berupa apa? Berupa hewan. Nah, ini. Contoh lagi. Al-mu'min imma ayyajida jaza atau atibid dunya. Nah, ini jaza atau atibid dunya sebagai muqaddam, wayajidwa bil akhirah ini sebagai tali. Wayajuzu ayyajtami'a. Maka bisa saja keduanya itu bertemu. Jadi orang mukmin itu bisa saja mendapatkan balasan atas ketaatannya di dunia dan di akhirat. Bisa di dunia, bisa di akhirat, bisa di dunia dan di akhirat. Itulah contoh maniatul khuluwi. Jadi secara syariat tidak mungkin orang mukmin itu tidak mendapatkan balasan, di dunia tidak dapat, di akhirat juga tidak dapat. Itu tidak mungkin. Kalau tidak di akhirat, di dunia, kalau tidak di dunia, di akhirat, atau di dunia dan akhirat. Orang mukmin mendapatkan balasan atas ketaatannya di dunia, ini namanya muqaddam. Atau mendapat balasan atas ketaatannya di akhirat, ini namanya tali. Jika tidak dibalas di dunia, pasti dibalas di akhirat. Tidak mungkin di dunia tidak mendapat balasan, dan di akhirat juga tidak mendapat balasan. Berarti mungkin saja orang mukmin mendapat balasan atas ketaatannya di dunia dan juga di akhirat.
secara sekaligus. Berarti ini kesimpulannya yajuzu ijtima'ihima, muqaddam dan tali bisa bertemu. Dan tidak mungkin seorang mukmin tidak mendapat balasan atas ketaatannya di dunia dan di akhirat, itu tidak mungkin. Itu namanya irtifa'u tarafaiha. Muqaddam dan tali tidak mungkin lenyap atau tidak terjadi. Nah, sekarang contoh yang salibah. Mani'atul khuluwi as-salibah, yaitu ma hukima fiha bistikhalat istima'i tarafaiha wa imkani irtifa'ihima. Muqaddam dan tali tidak bisa terjadi, tidak bisa bertemu, tidak bisa terhimpun dalam satu qadhiyah. Tapi muqaddam dan tali keduanya bisa lenyap. Contoh, laisa imma ayyakunal jismu abyad wa imma ayyakuna aswad. Ya, kita cari mana muqaddamnya dan mana talinya. Abyad ini sebagai muqaddam, aswad sebagai tali. Di sini kaitan la yastami'ani, abyad dan aswad tidak mungkin bertemu. Wayar tabi'ani, dan mungkin saja hilang. Kalau hilang berarti ya tidak putih dan tidak hitam. Apa? Bisa merah, bisa hijau, bisa kuning, bisa coklat. Saya contohkan lagi yang salibah. Laisatis shalah imma antakuna wajibatan au mustahabatan. Muqaddamnya wajibah, talinya mustahabah. La yastami'ani. Tidak bisa kumpul, antara wajib dan sunnah tidak bisa kumpul. Tapi bisa hilang semua. Tidak dikategorikan wajib, juga sunat. Lantas apa? Masuk ke sini. Inilah mani'atul khuluwi al-mujibah. Tidaklah ada kalanya puasa ada yang wajib atau sunnah. Nah, ini wajib sebagai muqaddam, sunnah sebagai tali. Jadi puasa wajib dan sunnah itu tidak bisa, nak wajib ya wajib, nak sunnah ya sunnah, tidak bisa wajib sekaligus sunnah. Tapi kalau wajib dan sunnah itu lenyap, maka yang muncul adalah muharramah. Apa ada puasa muharramah? Ada, yaitu puasa pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik itu tidak boleh. Nah, kalau lenyap wajib dan sunnahnya, maka yang muncul adalah muharramah. Yang ketiga, mani'atul jam'i wal khuluwi, mencegah berkumpul dan kekosongan sekaligus. Ini juga disebut sebagai hakikiyah. Mani'atul jam'i wa khuluwil mujibah adalah muqaddam dan tali tidak bisa bertemu, tidak bisa terhimpun. Dan muqaddam dan tali keduanya tidak bisa lenyap, tidak bisa berkumpul dan tidak bisa lenyap. Berarti kalau yang salibah bisa berkumpul dan bisa lenyap, itu. Mani'atu jam'in wa khulus salibah, itu muqaddam dan tali bisa bertemu, terhimpun, terjadi, dan muqaddam dan tali bisa lenyap juga keduanya. Saya contohkan, manusia ada kalanya hidup atau mati. Berarti ini hidup sebagai muqaddam, mati sebagai tali. Manusia tidak mungkin hidup dan mati pada saat yang sama. Misalnya ada tubuh manusia tergeletak di jalan. Ini masih hidup atau enggak? Kalau hidup ya hidup, kalau mati ya mati. Tidak bisa kok disebut sebagai hidup sekaligus mati atau mati sekaligus hidup. Jadi tidak mungkin lepas dari kategori hidup atau mati. Manusia tidak bisa lepas dari kedua keadaan ini. Contoh lain, al-adad imma ayyakuna zaujan au fardan. Bilangan itu ada kalanya genap, ada kalanya ganjil. Manusia itu ada kalanya mukmin, ada kalanya kafir.
Orang yang ujian itu ada kalanya sukses, lulus, ada kalanya gagal. Ini contoh-contoh di mana muqaddam dan talinya tidak bisa bertemu dan tidak bisa lenyap. Harus selalu ada. Jika kamu renungkan sebuah bilangan, pasti bilangan itu mengandung dua kemungkinan, genap dan ganjil. Tidak mungkin terjadi sebuah bilangan tidak ganjil dan tidak genap. Juga tidak mungkin ada bilangan ganjil sekaligus genap. Oleh karena itu dinamakan al-qadhiyah jami'atu man'in wa khuluwin. Contoh lain, manusia ada kalanya jahat, ada kalanya baik. Berarti jahat ini sebagai muqaddam, baik itu sebagai tali. Kalau jahat terjadi, baik tidak terjadi. Kalau baik terjadi, jahat tidak terjadi. Itu makna mani'atu jam'in. Orang itu tidak ada yang mukmin sekaligus kafir, kafir sekaligus mukmin, itu tidak bisa. Mukmin ya mukmin, kafir ya kafir. Kalau dia tidak mukmin berarti kafir, kalau tidak kafir berarti mukmin. Nah, contoh lain, asyamsu imma taliatun au ghaibatun. Matahari ada kalanya nampak dan ada kalanya menghilang. Orang yang ujian ada kalanya sukses dan ada kalanya gagal. Semua contoh-contoh ini adalah merupakan contoh mani'atu jam'in wa khuluwin mujabah. Yang salibah waya ma yajuzu ayyajtami'a wa yajuzu ayyartabi'a. Yaitu boleh bertemu keduanya, boleh lenyap keduanya. Contoh, laisal hayawan imma ayyakuna natikon wa imma ayyakuna qabilan litta'lim. Kita cari muqaddam dan talinya. Ayyakuna natikon ini sebagai muqaddam, qabilan litta'lim ini sebagai tali. Bisa tidak ketemu? Bisa. Natek sekaligus bisa menerima pendidikan. Qabilan litta'lim artinya menerima pendidikan. Bisa. Bisa bertemu, bisa hilang semuanya enggak? Ya juga bisa. Laisa imma ayyakunal insan mu'minan aw shaiman. Mukmin dan shaim. Ini bisa ketemu. Berarti tidak mukmin, tidak shaim itu juga bisa ketemu. Mukmin dan shaim itu bertemu. Orang itu ada orang yang beriman dan puasa, itu bisa ketemu ya mukmin ya puasa. Tapi bisa juga ketemu tidak mukmin, berarti kafir ya. Orang kafir itu berarti tidak iman dan tidak puasa. Ini juga bisa ketemu. Laisa imma ayyakunal insanu mu'minan aw shaiman. Muqaddamnya mana, talinya mana? Mukmin ini muqaddam, shaiman itu talinya. Bisa tidak ketemu? Bisa. Seorang sekaligus mukmin, sekaligus berpuasa. Negatifnya atau salibahnya, bisa enggak? Tidak mukmin dan tidak puasa, bisa. Yaitu bertemu di orang kafir. Nah ini namanya yajtami'ani wa yartabi'ani. Bisa keduanya itu bisa bertemu dan bisa lenyap keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Tajib.